Ana pernah dengar dari salah satu ustadz lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya. Ini usaha pribadi barangkali. Kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam kalau hadis yang kita pegangi riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia di atas tunggangan ini, ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua. Kalau ada orang susah bagi dua, kasih, gitu kan? Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat, gitu kan? Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang kesian satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah, saya tanya, bapak mau ngangkat sampah? Oh enggak, saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan kah, pakaian kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama. Gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita nggak bisa tahu, makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustaz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih masjid butuh 100 juta, kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, nggak mau masjid, kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi enggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta kasih aja, nggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu a'lam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita nggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak. Udah celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung gitu kan. Tapi hukumnya hukum zahir semua, yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi, Allahu a'lam. Dulu saya belum mampu mengakikah anak saya Ustaz, tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu, namun anak saya sudah dewasa semua. Apakah saya masih bisa mengakikahkan anak saya? Khilaf diantara ulama ya, saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah. Setelah lewat 7 hari dari masa lahir nggak ada akikah. Sudah,
gugur kewajibannya, dianggap dia tidak mampu. Kecuali dalam keadaan dia memang lupa. Oh ternyata ini hari ke-8, mestinya kemarin saya akikahkan nih. Nah itu lupa lain, hukum lupa lain gitu kan. Tapi kalau dia tidak mampu, pendapat pertama ini ya, pendapat sebagian ulama mengatakan maka tidak ada lagi, gugur. Pendapat kedua, ada pendapat dan saya pernah tanyakan sendiri ke beberapa masyayikh di Masjid Nabawi, jawaban mereka boleh saja. Karena ada hadis yang sahih riwayat Bukhari berbunyi semua bayi yang baru lahir itu marhunatun bi akikati. Dia terikat dengan akikahnya, gitu kan? Maka hadis ini mutlak, secara mutlak menjelaskan kepada kita orang itu terus terikat selama dia belum diakikahkan. Maka dari hadis ini mereka mengatakan juga hadis ini lebih kuat secara hukum, secara derajat hadis daripada hadis yang menyuruh menyembeli pada hari ke-7. Artinya pendapat kedua mengatakan hadis tentang menyuruh menyembeli di hari ke-7 itu afdhaliyahnya, bukan kewajibannya. Tapi di sini menggantungkan seseorang itu pada akikahnya ini masuk dalam mutlaknya, wajibnya. Jadi dia tetap terbebani selama dia belum akikah. Afdal hari ke-7, kalau tidak mampu kapan saja dia mampu dia lakukan, gitu kan. Nah dari pendapat kedua ini berarti boleh-boleh saja. Allahu a'lam, gitu kan. Dan Allahu a'lam kita lihat insyaallah hadis Bukhari yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah dipilihkan dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudah. Yang paling mudah, yang antum merasa pelong hati antum, selama ada pendapat ulama dan memiliki dalil, jalani insyaallah. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Tolong penjelasannya Ustaz. Kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya diitlaqkan secara umum semua perawi hadis. Ya, semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Ya, sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua. Semuanya bagus ibadahnya, semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakatnya, dipuji murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan. Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apalah. Kadang-kadang hadisnya turun dari hasan gitu kan. Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh satu orang saja. Setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan nih. Kalau istilah hasan sahih yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang memang derajatnya sampai pada sahih, gitu lah. Jadi digunakan istilah seperti ini, itu yang dimaksud.